Kevin, kita tahu bahwa sepanjang tahun 2025 bisa dikatakan cukup menantang. Ada berbagai banyak sentimen termasuk ketegangan antara Amerika Serikat dan China, kemudian tensi antara Rusia dan juga di Timur Tengah. Sejauh ini apakah dengan berbagai dinamika ini menjadi peluang atau justru tantangan bagi emiten pelayaran termasuk Bull? Ya, kalau dilihat kan secara historis kalau pelaku pasar selalu takut dengan perang dagang atau perang tarif gitu ya. Karena mereka selalu berpikir bahwa perekonomian dunia akan melemah karena ada perang dagang atau tarif gitu. Tetapi kalau kita lihat sebetulnya itu secara historis tidak benar. Karena kita lihat sebetulnya perang dagang itu bukan sesuatu yang baru. Karena kalau kita lihat di 2018 Trump memang ya, itu Trump is Trump. Jadi dia sangat konfrontasional. Jadi perang dagang dengan China pun sudah dimulai pernah di 2018. Nah, pada saat itu orang pun juga takut dengan dampaknya, tetapi kenyataannya sebetulnya ekonomi dunia baik-baik saja, tetap berkembang lebih dari 3%. Dan malah pada saat perang dagang mulai sampai saat akhirnya Trump turun, tarif sewa kapal tanker malah meningkat 140%. Jadi kalau kita lihat dengan pengalaman sebelumnya dan kita lihat dengan kondisi sekarang, boleh dikatakan malah kami lebih yakin lagi karena berbagai alasan. Karena saat ini Trump 2.0 itu lebih konfrontasional lagi. Kalau dulu dia hanya mau perang dagang dengan China. Nah, sekarang dia perang dagang semuanya gitu. Nah, ini dampaknya sangat besar. Karena kan kalau kita lihat tata arus perdagangan itu biasanya mengikuti jalur yang terdekat dan terefisien. Jadi kalau bisa beli barang dari negara yang dekat, kenapa harus dari negara yang jauh? Nah, tetapi sekarang kan tujuannya Trump adalah untuk balance of trade-nya US. Berarti apa? Dia mau negara-negara yang lain membeli barang-barang dari Amerika sebanyak mungkin supaya bisa balance karena trade deficit sangat besar. Nah, tetapi kebanyakan negara-negara yang lain tidak mampu membeli barang yang dijual Amerika atau memang ya tidak bersaing gitu. Maka dari itu boleh dibilang hanya satu atau satu jenis komoditas yang paling bersaing di Amerika atau diproduksi Amerika, yaitu migas. Yang berarti apa? Untuk bisa menyeimbangkan balance of trade-nya ini, negara-negara ini mau nggak mau harus membeli banyak minyak dan gas dari Amerika. Padahal Amerika jauh dari mana-mana hampir. Nah, ini dampaknya mulai terasa di mana Eropa pun juga sudah terpaksa harus membeli minyak dan gas dari Amerika sebanyak 750 miliar dolar. Korea harus beli 100 miliar dolar. Indonesia pun juga berjanji akan beli 10 miliar dolar. Nah, ini semua akan merubah arus kas perdagangan minyak dan gas, yang berarti juga akan mengintroduce disruption dan inefficiencies, yang ini selalu berdampak sangat positif untuk pengangkutan minyak dan gas. Contohnya, kalau India biasanya kebanyakan membeli minyak dari Timur Tengah yang ya cuman hanya 3 hari by ship. Nah, tapi sekarang dia harus beli banyak minyak dan gas dari Amerika yang sekitar 45 sampai 50 hari lebih jauhnya. Panjang ya. Jadi untuk kapasitas yang sama, sekarang mereka harus menggunakan kapasitas kapal 13-14 kali lipat lebih banyak. Jadi memang kalau kita lihat perang dagangnya Trump itu sangat positif sebetulnya untuk kapal tanker dan minyak dan gas. Dengan kata lain, dengan adanya disruption Trump 2.0 ini berdampak positif ya bagi emiten pelayaran. Karena tadi ada rute-rute yang justru malah diperpanjang. Dan sejauh mana ini berdampak pada tingkat utilisasi dari Bull sendiri? Kita beruntung karena memang secara garis besar supply and demand kapal tanker minyak dan gas itu cukup berimbang selama ini. Maka dari itu boleh bilang beberapa tahun terakhir tarif sewa kapal tanker masih cukup baik. Nah, kalau dilihat ini juga karena
perkembangan armada global kapal tanker minyak itu tidak terlalu besar. Makanya kalau untuk segmen kami yang Aframax maupun Handysize tankers, malah kapasitas armada dunia sejak tahun 2020 itu either stagnant atau menciut. Yang berarti jadi maka tuh tarif sewa kapal tanker minyak itu tetap cukup sehat. Nah, tetapi dengan landasan tarif sewa yang saat ini pun masih sangat baik, kami melihat ada potensi ke depan masih bisa lebih baik lagi begitu. Kalau Apakah contohnya, potensinya akan lebih meningkat? iya, karena ada beberapa faktor. Contohnya satu, yang tadi saya katakan armada menciut. Nah, sebetulnya untuk segmen Aframax dan Handysize, 27% sampai 41% dari armada dunia itu sudah di atas umur 20 tahun. Di mana sudah mendekati umur saat-saat yang mungkin mereka harus disituakan. Dan selain dari situ karena memang IMO juga mencanangkan harus mengurangi emisi greenhouse gas emissions itu 30% di bawah tahun 2008, padahal armada dunia sudah 65% lebih besar. Itu berarti kapal-kapal harus menurunkan emisi. Nah, hanya ada satu cara untuk menurunkan emisi itu secara global, yaitu adalah memperlambat laju kapal-kapal tanker ini. Yang berarti akan mengurangi, mengecilkan kapasitas daya angkut armada kapal tanker dunia. Nah, itu juga akan tighten supply and demand balance-nya itu. Belum lagi dari segi demand, kalau banyak 1 tahun 2 tahun terakhir banyak yang forecast bahwa permintaan minyak dunia akan peak di tahun 2030 atau malah lebih earlier. Semuanya harus meralat. Jadi sekarang IEA pun yang tadinya pikir akan memuncak di tahun 2030, sekarang perkirakan akan meningkat permintaan minyak dunia 20 juta barrel per day sampai 2050.